Jadi intinya begini, mungkin untuk teman-teman yang terpesona dengan stoikisme. Kalau yang hubungannya dengan Islam sebenarnya ya banyak sekali nilai-nilai stoik itu sebenarnya relevan dengan beberapa nilai-nilai keislaman tertentu. Tinggal kita carikan kaitan transendennya, hubungkan dengan Allah. Tapi begini, filsafat stoik itu luar biasa. Kalau bahasa saya, untuk penjaga gawang. Penjaga gawang itu kita yang sedang kepepet, kita yang sedang sulit, kita yang banyak masalah, kita yang sing ruwet-ruwet, itu kita pakai stoik enak. Makanya kok banyak sekarang yang gandrung stoik, mungkin karena hari ini banyak yang banyak yang ruwet. Tapi untuk mereka yang ingin maju, agresif, ingin mencapai sesuatu, mencari terobosan baru, yang ingin bikin inovasi-inovasi yang tidak terduga, sulit kita pakai stoik. Jadi sampai di titik ini biar teman-teman paham ya. Mungkin muda itu sebenarnya lebih dituntut terobosan-terobosan kreatifnya. Kalau sudah terlalu stoik itu ya kita nikmati saja hidup ini. Disakiti ya, ndak apa-apa. Silahkan yang menyakiti saya, ndak tersakiti kok. Saya wis ndak maju sampean, pikirannya langsung lari ke penjaga gawang. Ya sampean posisinya masih striker. Kalau kayak saya mungkin enak jadi penjaga gawang. Santai hidupnya ada, tapi sampean masih harus maju, nyari terobosan. Misalnya di stoik itu kan hidup ini ada pola-polanya. Ada kalau dalam agama kayak sunnatullahnya kayak ini. Sementara yang muda-muda ini pingin bikin yang baru loh, yang jalan yang ini dan lain sebagainya. Ini kritik pertama untuk stoikisme. Jadi, nah hubungannya dengan Islam banyak. Konsep dasarnya stoik tadi yang saya bilang bahwa hidup ini ada polanya. Kalau dalam Islam namanya sunnatullah. Kalau begini maka akan begitu, kalau ini maka akan begini dan lain sebagainya. Itu nilai-nilai ini sebenarnya ada di semua agama sih. Fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Kemudian kebahagiaan menerima. Itu kuat sekali dalam stoik. Dalam Islam kan ada ridho, ada tawakal, ada sabar dan lain sebagainya. Tadi sekilas sudah saya singgung. Kemudian kekuatan hati menghadapi yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Ini juga bisa ditandingkan dengan banyak kitab-kitab tasawuf itu yang bahas kekuatan hati, bagaimana kuncinya hidup ini ada di kalbu yang kadang-kadang bolak-balik. Kemudian ada lagi konsep stoik yang terkenal sekali juga adalah kemampuan kita untuk tidak tenggelam oleh arus dan juga memaklumi apapun yang terjadi di sekeliling kita. Ini gaya stoik. Stoik itu kalau ada orang jahat, kita tidak melihat orang jahatnya tapi melihat kita. Aku mau maki-maki dia sih, tapi jangan-jangan ada yang jelek juga dalam diriku. Ini banyak juga beberapa ajaran agama juga seperti itu. Jadi nanti kaitannya panjang Pak Yai. Dan yang Islami juga banyak. Kalau cara membaca Islamnya milih dalil, banyak nyambungnya Pak Yai. Cuma kan visinya Islam tidak cuma jadi kiper. Untuk bisa rahmatan lil alamin kan tidak bisa kalau hanya pasif. Tapi kita butuh kreativitas, butuh produktivitas. Nah, di situ mungkin kadang-kadang kita pakai filsafat Nietzsche, kadang-kadang pakai filsafat kamu, kadang rotok nakal kayak Diogenes, kadang kayak gini di momen tertentu penting. Jadi ini bahan refleksi saja kita semua kawan-kawan biar ini bagus, tapi untuk bagian ini enggak. Untuk hidupku yang ranah ini, kalau pakai ini tidak terlalu cocok. Ini yang saya minta untuk teman-teman yang muda juga ya. Jadi harus kritis. Saya sering pakai analogi, ilmu itu kayak senjata.
kuasai sebanyak mungkin. Jadi jangan kok terus, wah ternyata ada jeleknya atau saya enggak usah, enggak. Kuasai. Karena dia akan berguna di momen-momen tertentu hidupmu atau bagian tertentu hidupmu. Kayak orang punya banyak senjata itu kan enak. Kalau waktunya ngaduk susu ini ada sendok, pakai sendok. Selain sendok saya juga punya kacamata. Selain kacamata punya HP. Ini kan kayak senjata-senjata. Kalau saya punyanya hanya sendok, nanti waktu melihat harusnya kacamata pakai sendok. Wong duwene cuma sendok. Kalau punyanya cuma pisau, ya nanti harusnya pakai sendok, ya tak aduk pakai pisau. Maka hidup ini ada banyak cerita, multidimensi, banyak perspektif, kuasai sebanyak mungkin senjata. Ini kayak pendekar itu loh, tambah akeh senjatai kan enak. Oh kalau orang ini baiknya ya pakai pisau, oh kalau ini pakai pistol saja, oh kalau ini nuklir ini hebat ini, kalau ini. Jadi dan kita kuasai alat, semakin banyak alat semakin kita bisa menyikapi hidup ini lebih nyaman dan kemungkinan untuk bahagia lebih besar. Daripada kita hanya punya satu alat, kita pakai untuk semuanya. Nanti kalau punyanya palu ya momen apa saja kita malu. Jadi nuduk-nuduk mecah-mecah. Tapi kalau kita punya, oh ini saatnya misuh ini. Oh misuhnya metu. Oh ini saatnya muji. Pujiannya metu. Oh ini saatnya ngono. Alatnya banyak. Baik, saya kira itu. Okay. Nanti kita lanjutkan diskusi stoikisme dan Islam apa-apa. Oke, amin. Tepuk tangan untuk Pak Faiz ya.